셋, 별. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Yayu Sri Rahayu, fasilitator saya, dan Bapak Ibu Tu Eka Wahyu Juliasta, pengajar praktik. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan coaching pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya, Pak Made Sukerto. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan coaching perdana atau kegiatan supervisi akademik perdana kepada Pak Made Sukerto. Bagaimana Pak Made? Siap Bu Sri. Kita mulai Pak Dini. Siap. Pak Made, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkaro, kabarnya hari ini sangat baik Bu Sri. Oke. Apakah Pak Made hari ini sibuk? Kebetulan hari ini yang tidak ada jam ngajar sesuai jadwal. Hari ini kosong Bu Sri. Besok baru ada jadwal di kelas 9A Bu Sri. Oke Pak Made. Nah, di sini Pak Made yang akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Pak Made terkait dengan supervisi akademik yang akan Tiang lakukan di kelas. Nah, oke. Dalam pra-observasi ini bagaimana kesiapan Pak Made tentang kegiatan besok? Bisa dijelaskan Pak Made? Sangat siap sekali Bu Sri. Oh, okay. Begini Pak Made, Tiang berharap sekali dari kegiatan ini nantinya Pak Made bisa memberikan suatu atau dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak D di kelas ya. Nih. Kalau boleh tahu apa sih yang akan Pak D kembangkan terkait dengan pembelajaran besok Pak Made? Baik Bu Sri, di sini saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Materi yang saya akan kembangkan yaitu tentang magnet Bu Sri. Oh, jadi Pak D materi yang Pak D ambil di 9A itu tentang magnet Pak D. Betul sekali Bu Sri. Terus tujuan pembelajaran Pak D? Nah, tujuan pembelajaran materi tentang magnet ini ada 5 Bu Sri. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Selanjutnya, setelah peserta didik mampu membedakan mana benda ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik, peserta didik juga harus mampu menyebutkan contoh dari ketiga macam benda tersebut Bu Sri. Seperti itu secara umum tujuan pembelajarannya Bu Sri. Bagus sekali Pak Made yang ingin Pak Made kembangkan ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Pak D kembangkan. Ini Bu Sri. Apa sih yang membuat Pak Made ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tersebut? Nah, dari diseminasi yang Ibu Sri sudah berikan kepada saya, menurut saya kedua pembelajaran itu sangat penting karena bisa memfasilitasi kebutuhan siswa, dan pembelajaran sosial emosional rasanya sangat perlu diterapkan di kelas supaya anak-anak mampu mengelola atau mengontrol emosi dirinya. Seperti itu Bu Sri. Bagus sekali Pak Made. Memang benar Pak Made. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional memang harus kita terapkan Pak Made ya. Jadi
tujuan pembelajaran Pak Made sudah jelas tadi, dan Pak Made juga ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan KSI tersebut. Ya, betul. Bisa Pak Made ceritakan bagaimana akan Pak Made terapkan di kelas 9A itu? Begini Bu Tun Sri, saya ingin siswa saya itu belajar dengan optimal. Jadi saya sudah mendapatkan kelompok gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Di samping itu juga saya melatih sosial emosional siswa agar dapat mengelola emosi dengan baik. Nah, yang saya tekankan di sini adalah kesadaran diri dari siswa yang bersangkutan dan pengelolaan diri agar mereka tetap fokus atau lebih fokus saat belajar. Seperti itu Bu Tun Sri. Berarti Pak Made sudah bisa mengelompokkan ya Pak Made? Benar sekali. Sudah mengelompokkan gaya belajar murid, sudah kesiapan belajar sesuai dengan kebutuhan murid Pak Made, dan Pak Made juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Siap. Seperti itu Pak Made? Memang seperti itu Bu. Kalau begitu untuk strategi apa sih yang akan Pak Made gunakan dari kedua pembelajaran ini? Untuk strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, tentu saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk Bu Tun Sri. Nah, di sini saya memberikan materi dengan PPT dan berupa media konkret, jadi anak-anak dapat langsung ya mengamati, melihat benda-benda yang digunakan sebagai bahan praktek, langsung diamati. Selanjutnya berdiskusi kelompok, presentasi yang terakhir Bu Tun. Seperti itu Bu Tun. Bagus sekali Pak Made. Terus bagaimana nantinya Pak Made caranya menerapkan seperti itu Pak Made? Semuanya itu bagaimana caranya Pak Made menerapkan? Saya menerapkan pada kegiatan, saya mengelompokkan siswa dengan kebutuhan belajar dan gaya belajar mereka masing-masing, tentu sesuai bakat dan minat mereka. Saya juga meminta di akhir pertemuan siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka melalui LKPD yang sudah dibagikan Bu Tun Sri. Pak Made, rencana yang sangat bagus sekali Pak Made. Terus untuk mendapatkan agar siswa itu memiliki kesadaran penuh dan fokus, apa sih yang Pak Made akan lakukan? Untuk hal itu saya akan menggunakan teknik stop Bu Tun Sri dengan panduan video dan musik klasik sebelum siswa tersebut melakukan presentasi agar perhatian siswa betul-betul fokus, terpusat pada kegiatan presentasi. Seperti itu Bu Tun Sri. Baik, Pak Made sudah bagus sekali. Nanti akan ada teknik stop biar anak-anak itu lebih fokus Pak Made. Untuk indikator pencapaiannya sekarang, seperti apa indikatornya Pak Made? Nah, untuk hal itu saya rasa ada dua Bu Tun Sri. Yang pertama, pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, siswa mempelajari materi sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Tentu di akhir tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang kedua, pada pembelajaran sosial dan emosional, khususnya dalam kesadaran penuh, siswa dapat mengelola emosinya sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara fokus dan penuh di kelas Bu Tun Sri. Baik Pak Made, semuanya sudah yang catat ya. Nah, rencana yang baik ini kapan sih Pak Made ingin laksanakan Pak Made? Astungkara Bu Tun Sri, saya tidak mau menunggu berlama-lama.
besok saya tentu akan melaksanakannya di kelas 9A Bu Tutri. Iya, baik di 9A Pak Made. Nggih, betul. Pak Made, adakah teman atau siapa yang nanti membantu Pak Made dalam melaksanakan di kelas Pak Made? Ada Bu Tutri. Yang pertama saya minta bantuan kepada Pak Nyoman Gede Suko selaku Kepala Lab. Juga rekan guru IPA yang lain juga saya mintai bantuan karena saya melaksanakannya di ruang lab IPA Bu Tutri. Baik Pak Made, tadi Pak Made akan meminta bantuan kepada Pak Gede Suko selaku Kepala Lab. Jadi seperti ini yang tanyakan Pak Made, untuk mengetahui perkembangan kegiatan pembelajaran Pak Made di kelas, bagaimana Pak Made? Apa sih yang nanti Pak Made lakukan? Saya minta bantuan kepada Bu Sri pada saat observasi pembelajaran di kelas. Pak Made siap. Mohon infonya besok Pak Made terkait Bu Sri. jam keberapa Pak Made akan melaksanakan pembelajaran di kelas, mohon diinformasikan ke Tiang. Bu Sri. Baik Pak Made, kita akan ketemu pada kegiatan besok di kegiatan observasi supervisi akademik yang akan Pak Made laksanakan di kelas 9A. Terima kasih. Terima kasih Pak Made sudah coaching pada hari ini di pra observasi, dan besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi dan di pasca observasi Pak Made. Karena sehabis Pak Made kegiatan observasi di kelas, kembali kita akan coaching di pasca observasi supervisi akademik. Siap betul Sri. Demikianlah coaching pra observasi supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan guru Pak Made Sukerto. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan kata, sikap maupun tindakan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya hadir untuk mengikuti pelajaran, karena pelajaran hari ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Oke, bagus ya. Semua hadir, semua memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Terbukti semua anak hadir hari ini. Baik, sebelum Pak memulai proses pembelajaran, Pak minta tolong kepada Komang Rio untuk memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat umumnya. Silakan Mas Rio pimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran. Baik teman-teman, sebelumnya mohon untuk berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa menurut agama Hindu, jadi bagi yang agamanya Hindu bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Silakan mulai. Baik, terima kasih kepada Mang Rio sudah memimpin doa hari ini.
tentang kemagnetan pada hewan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke inti, Pak lihat anak-anak ada yang mengantuk ya, untuk memotivasi anak-anak agar semangatnya itu kembali pulih. Mari kita lakukan ice breathing. Pak harap anak-anak semuanya berdiri. Anak-anak tahu ice breathing semangat pagi itu? Tahu. Baik, kita lakukan ice breathing semangat pagi. Bila Pak menyebut semangat pagi, ya Pak mengatakan semangat pagi, anak-anak mengangkat tangan kanan. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Paham? Paham. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Belum kompak. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke. Baik, kita langsung ke inti proses pembelajaran kita hari ini. Tahukah anak-anak apa sih magnet itu? Pengertiannya. Coba. Aditya lagi, silakan berdiri Aditya. Dan magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain seperti yang terbuat dari besi, nikel, baja dan kobalt. Bagus sekali. Kasih aplaus. Jadi magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari baja, besi, nikel, bahkan kobalt. Apabila pada suatu benda terdapat unsur-unsur besi, baja, kobalt, nikel, pasti benda itu dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, digabung mejanya. Setelah anak-anak membentuk kelompok, Pak bagikan alat-alat yang diperlukan untuk anak-anak melakukan pengamatan. Selanjutnya anak-anak Pak harap bisa membedakan benda yang termasuk feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Sekaligus anak-anak harus mampu memberikan contoh masing-masing benda tersebut. Mana yang termasuk fero, mana yang termasuk para, dan mana yang termasuk diamagnetik. Paham? Silakan anak-anak bentuk kelompok. Pak beri waktu cuma 4 menit saja. Ya, digabung mejanya. Ya. 2 meja jadikan 1. Paku ditarik. Ditarik kuat apa ditarik lemah apa ditolak? Coba sekali lagi. Gantung pakunya. Dekatkan dengan magnet setelah tergantung. Jarak jauh. Biar temanmu lihat bahwa paku memang benar ditarik kuat oleh magnet. Sabar dulu. Ya. Itu udah lihat semua? Sudah. Tulis di tabel itu bahwa paku ditarik kuat oleh magnet. Sudah? Lanjut uji benda yang lain. Pulpen sudah? Pensil? Ini paku baja. Ya. Paku baja. Kita ingin cari tahu benda apa yang
paling ditarik kuat oleh magnet. Nah, itu. Coba ulang sekali lagi, jauhkan magnetnya. Lebih kuat dari paku ya? Dari paku besi ya? Tulis di sana. Paku baja ditarik sangat kuat oleh magnet. Sangat kuat. Ganti benda yang lain. Penghapus? Sudah. Apa aja tertulis di tabel itu? Timah ditolak, garam ditolak, paku pines ditarik, paku baja ditarik sangat kuat, paku besi ditarik kuat, ya sudah betul. Gunting ditarik kuat, ditolak ya. Baik anak-anak, sebelum kalian melakukan presentasi di depan kelas, ada baiknya kita melaksanakan atau melakukan relaksasi dengan teknik stop. Perhatikan seluruhnya. Letakkan tangan di atas meja. Rentangkan dulu. Rentangkan, lemas. Setelah itu letakkan di atas meja. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik. Hembuskan. Katakan bahwa kalian bisa di dalam sanubari yang terdalam. Saya bisa. Tarik nafas. Simpan. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Katakan bahwa diri kalian memang orang-orang hebat di dalam sanubari terdalam. Hembuskan nafas. Ya, selesai. Tepuk tangan. Bagaimana perasaan kalian bahwa kalian betul-betul orang hebat? Ya. Betul orang hebat? Menjadilah orang-orang yang hebat. Silakan kelompok 1, kelompoknya Aditya, untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Ibtu Aditya Pranjana Putra. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang hasil pengamatan dan percobaan kelas 8 tadi. Yang pertama, ada pulpen. Setelah saya dekatkan dengan magnet, ternyata pulpen ditolak. Yang ketiga, mistar dan atau pembaris. Mistar atau pembaris setelah saya dekatkan dengan magnet, ternyata ditolak. Kesimpulan dari hasil pengamatan dan uji coba yang saya lakukan tadi, diketahui bahwa terdapat benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet, ditarik lemah oleh magnet, dan tidak dapat ditarik oleh magnet atau ditolak. Untuk memberikan refleksi setelah Pak berikan materi, silakan Pak tunjuk saja langsung Koman Rio Narendra. Silakan, Man. Setelah saya mempelajari materi tentang magnet ini, saya baru tahu ternyata materi magnet ini sangat penting bagi kehidupan saya sehari-hari. Juga saya baru tahu ternyata daya magnet itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu kuat, lemah, dan juga ditolak atau tidak menarik. Baik anak-anak, karena sudah waktu, sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini,
untuk pertemuan berikut silakan anak-anak pelajari materi tentang cara membuat magnet dan cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Silakan anak-anak lihat di buku siswa halaman 14 dan sampai halaman 18. Sebelum kita akhiri, ya, sebelum kalian kembali ke kelas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kiranya kita selalu dibimbing dan diberi keselamatan. Sekali lagi Pak minta bantuannya Pemandrio Narendra untuk memimpin doa untuk pelajaran kita hari ini. Silakan Pak. Baik teman-teman, mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya kita akan menurut agama Hindu, jadi yang agamanya Hindu bisa menyelesaikan. Berdoa mulai. Selesai. Bisa kembali dulu. Terima kasih. Kita kembali ke kelas masing-masing. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Eh, salam bahagia. Salam bahagia. Baik, pada hari ini saya Niketut Sriantini, CGP Angkatan 6 SMP Negeri 5 Melaya, Kabupaten Jembrana. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Bapak Eka Wahyu Juliasta, pengajar praktik, dan di sebelah kiri saya Pak Made Sukerto, rekan guru yang saya coaching atau yang saya supervisi di kelas. Nah, mohon kepada Pak Eka memberikan atau ada yang disampaikan dalam kegiatan ini. Terima kasih Bu Tut, Ya. Pak Made yang saya hormati. Kemarin Pak Made sudah di supervisi, Ya. dikunjungi kelasnya oleh Bu Sri untuk Pak Tenge. Ya, sudah. Jadi kegiatan ini adalah dialog pasca observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tut pada Pak Made. Ya. Nah, nanti pertama Bu Tut silahkan menyampaikan tujuan percakapan ini, kemudian sampaikan hasil analisis data observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Iya. Oke. Nah, lalu langsung bisa dilanjutkan dengan dialog percakapan terbaliknya terkait dengan masalah-masalah yang dimulai oleh Pak D di dalam kelas, kemudian bagaimana solusi dan area pengembangan ke depannya. Iya. Oke, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa pada akhirnya bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Made khususnya dalam kelas. Oke, Ya. untuk mempersingkat waktu silakan untuk memulai sesi coaching ini dan saya akan mendampingi sampai nanti sesi coaching ini berakhir. Oke, oke Pak Eka. Pak Made, Ya, Bu Sri. baik, kemarin saya sudah coaching sama Pak Made di pra observasi dan saya sudah observasi di kelas. Sekarang kita akan coaching Pak Made Ya. terkait dengan pasca observasi yang sudah Pak D lakukan di kelas. Nih, Siap, bagaimana? Bu Sri. Nggih. Syukur Pak Made nggih, kegiatan Pak Made di kelas sudah berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Pak Made? Yang pertama, perasaan saya tentu senang ya, karena saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus. Yang kedua, saya sangat senang sekali karena saya dapat mengontrol tingkat emosional peserta didik semuanya. Oh, Begitu Bu Sri. oke. Saya sangat senang sekali Pak D ya. Kemarin saya lihat Pak D sangat bersemangat
saat mengajar, dan saya melihat Pak Made sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya. Ya. Jadi Pak D sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari pembelajaran tersebut apa sih yang Pak D lakukan saat di kelas itu? Bisa diceritakan Pak Made? Jadi gini Ibu Dr. Sri, Oke. nah, untuk mencapai suatu indikator pengembangan yang saya inginkan dalam kegiatan pembelajaran, saya pertama kali melaksanakan mengucapkan salam terlebih dahulu. Di pendahuluan Pak D. Ya, di pendahuluan saya mengucapkan salam kepada peserta didik. Selanjutnya saya tunjuk salah satu ketua kelompok, karena sudah terbentuk kelompok ini sebelumnya, untuk memimpin doa bersama, di mana pada saat doa itu berlangsung kita memohon apa yang kita pelajari, ya, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa mengerti sekaligus kita aplikasikan kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setelah doa, nah, kami menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari itu. Kebetulan materi yang saya bawakan adalah magnet. Saya sampaikan kepada peserta didik tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Nah, setelah saya bagi kelompok, karena materi yang saya bawakan magnet, sekaligus ini praktek, anak-anak saya bagikan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktek seperti magnet tentunya, kemudian paku besi, paku baja, karet penghapus, pulpen, dan lain sebagainya, mistar termasuk di dalamnya, untuk kami uji bersama-sama mana yang termasuk benda magnetik, mana yang termasuk benda non magnetik. Seperti itu secara umum Ibu Dr. Nggih. Bagus sekali Pak Made. Apa yang Pak Made terapkan saat pembelajaran di kelas, ada nggak kendala-kendala atau solusi atau masalah yang Pak D temui saat mengajar? Sebenarnya masalah itu tetap ada, Bu Dr. Nah, jadi sebelumnya yang sendiri selaku pendidik, nah, belum menerapkan RPP berdiferensiasi. Dalam hal ini berarti yang belum bisa menguasai tingkat emosional peserta didik. Setelah Ibu motivasi, yang terapkan di kelas, jadi secara umum berjalan sangat lancar, Bu. Saya lihat sendiri Pak Made, bagaimana Pak Made bisa mengkondisikan murid, mengelompokkan murid, saya lihat sendiri. Terus Pak Made juga menerapkan teknik ya rasanya di KSE, teknik potensi. stop. Ya. Saya lihat Pak Made sudah menerapkannya. Terus dari teknik stop itu bagaimana Pak Made bisa melihat keadaan siswa setelah melakukan teknik stop? Begini Bu Dr. Awalnya sebelum saya lakukan teknik stop, banyak saya lihat anak-anak yang perhatiannya sudah mulai menurun. Nah, setelah saya terapkan teknik stop, perhatian anak-anak itu jadi terpusat kembali, ya, lebih fokus sebelum dia menyampaikan hasil presentasi, ya, presentasi di depan kelas, ya, hasil pengamatan praktek yang mereka lakukan. Seperti itu Bu Dr. Benar sekali, karena yang lihat sendiri bagaimana Pak Made bisa mengkondisikan siswa di kelas, dan gaya belajar Pak D juga ya, mungkin Pak D lupa juga bagaimana Pak D bisa mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar Pak Made ini. Ya, saya sudah lihat
Pak D seperti itu udah mengkondisikan gaya belajar dan menggunakan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak Made, yang saya tanyakan, ada nggak Pak D punya kedepannya seperti apa yang akan Pak D lakukan langkah berikutnya Nih, setelah kita coaching hari ini Pak D? terima kasih Bu Dep, Iya. ya. Karena Tiang sendiri merasa bahwa teknik ini mampu meningkatkan kualitas peserta Oke. didik, tentunya teknik ini akan segera Tiang terapkan di kelas-kelas lain pada saat kelas tersebut mendapatkan pelajaran IPA. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya Tiang akan sesuaikan ya teknik-teknik yang lain untuk meningkatkan minat anak-anak, tentunya di akhir tentu kualitas peserta didik itu kita harapkan Lebih meningkat. meningkat. Oke. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Pak Made. Yang lihat Pak Made sangat semangat sekali, dan rencana Pak Made yang bagus ini kapan rencananya Pak Made? Pak Made yang akan Pak Made lakukan? Segera Bu, Oh, segera. segera mungkin ya. Tentu ini terkait jadwal juga ya. Begitu ada jadwal pelajaran IPA di kelas lain, Oke. tentu yang terapkan teknik-teknik yang sudah Ibu tularkan imbas ke Tiang, karena Tiang anggap teknik itu ya di samping menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, Iya. itu anak-anak itu Tiang rasa apa namanya meningkatkan minat ya. Tentunya di akhir kualitasnya lebih meningkat seperti itu Bu. Nah, supaya Pak D bisa mengetahui Pak Made, tadi Pak D sudah punya rencana ya, rencana Pak D luar biasa secepatnya dan bisa menerapkan di kelas lain. Itu sangat luar biasa menurut saya Pak D. Nah, dari rencana Pak D itu bagaimana Pak D? Biar Pak D bisa mengetahui perkembangan rencana yang Pak D lakukan. Seperti apa nantinya? Nah, Oke. berbekal dari pengalaman yang Ibu sudah tularkan ke diri Tiang, tentu yang berpatokan pada itu sekaligus mencari ya model-model lain yang sesuai dengan materi yang saya bawakan dan tujuan pembelajaran yang saya bawakan. Seperti itu. Sesuai dengan bakat Ya, anak juga ya, Pak D ya, bakat bakat dan minatnya anak, ya. ya, minat Dan anak. gaya belajarnya Gaya juga Pak D. belajar, ya. Baik. Nah, Pak Made, saya tunggu nggih. Saya tunggu informasi dari Pak D, di mana nanti Pak D menerapkan kelas mana. Saya minta nanti informasinya. Nanti kita akan ketemu lagi Pak D dengan coaching yang berikutnya, sehingga Pak D tahu mana sih yang harus diperbaiki, bagaimana merefleksi hasil dari pembelajaran yang Pak D lakukan di kelas lain seperti itu. Siap Bu. Jadi Oke. yang terakhir mungkin Ya, bersama Pak Eka juga selaku pengajar praktik. pengajar praktik yang di akhir pertemuan ini yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eka selaku pengajar praktik, termasuk juga Ibu Sri calon guru penggerak yang sudah banyak memberikan Tiang selaku pendidik motivasi, bimbingan, sehingga Tiang betul-betul merasakan bahwa proses pembelajaran di dalam kelas dengan metode ini stop. Kita memberikan apa namanya ice breaking kepada anak-anak, kemudian kita pusatkan kembali perhatian anak-anak dengan teknik stop itu sangat menarik di kelas, dan minat anak-anak itu yang tadinya sudah kendor ini bangkit kembali, sehingga di akhir seperti yang jelaskan di awal kita tingkatkan sedikit demi sedikit kualitas peserta didik itu. Seperti ini ke Pak Eka sama Bu Sri. Selalu semangat Pak D untuk mengembangkan
pembelajaran diferensiasi sama pembelajaran sosial emosional, sehingga Pak Made nantinya bisa kembali menerapkan di kelas-kelas lain, bukan di satu kelas atau dua kelas, tapi harapan Tiang dari kita coaching yang pertama ini kita bisa semua kelas yang Pak D ampu, Pak D bisa terapkan. Semua kelas Lutut akan dia Oh, terapkan model yang Ibu berikan, karena seperti penjelasan yang tadi dia sudah merasakan manfaatnya, meningkatkan ya minat, tentu di akhir kualitasnya pasti meningkat. Iya. Seperti itu. Termasuk kompetensi Pak D ya sebagai pendidik juga merasa meningkat Pak D adalah ilmu baru. Makanya di akhir tadi dia sampaikan terima kasih kepada Pak Eka sama Lutut atas motivasi dan bimbingannya, dan saya merasa sangat senang sekali. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak D. Yang tunggu info berikutnya, kita akan ketemu lagi coaching berikutnya Pak D. Siap Ibu Putri, sudah. Baik, demikianlah coaching yang saya lakukan bersama rekan guru Pak Made Soekarto di pasca observasi supervisi akademik pada hari ini. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Salam bahagia. 셋별